Jadi kalau mau beli handphone ini di Indonesia, pastiin kalian bayar. Ya halo guys, kembali lagi di channel MGS Gadget bersama gue Ardi ya. Di video kali ini tuh gue mau bahas salah satu handphone yang anti mainstream ya. Dan handphone ini tuh nggak keluar di pasar Indonesia ya. Mungkin kalian belum pada tahu ya. Kita mau bahas handphone yang menurut gue sih bentuknya keren banget tapi berat ya. Apalagi kalau bukan Nubia Z60 Ultra ya. Ini handphone sih anti mainstream banget ya. Jadi kalau buat kalian yang kadang-kadang bosen sama tampilan handphone Android yang gitu-gitu aja di si Nubia ini nih, atau ZTE, dia sama kayak kerjasama gitulah. ZTE tuh bikin anak perusahaan atau yang namanya tuh Nubia guys. Nih si ZTE Nubia Z60 Ultra. Kayak gimana? Kita bakal bahas di video kali ini. Nah pertama tuh kita mau bahas si ZTE Nubia dari segi desain ya. Si Nubia Z60 Ultra ini tuh keluar tuh di 29 Desember 2023, kurang lebih sekitar 7-8 bulan yang lalu ya. Tapi menurut gua masih keren banget desainnya. Ini tuh penerus dari Nubia Z50 Ultra ya. Jadi keluar Z60 Ultra, apa aja bedanya? Dari kita bahas dari segi desain dulu. Sebelumnya kita bakal unboxing dulu nih dari isi boxnya si Nubia Z60 Ultra ini. Nah ini tuh dia dapat SIM ejector, terus ada adaptor hitam dengan kapasitas yang up to 80 watt, terus kabel merah ya, kabelnya aja di custom jadi warna merah gitu, bagus banget. Ini tuh USB-C ke C atau TC to C, dan juga udah dapat casing nih. Nah tapi casingnya itu tuh bukan yang soft gel ya. Casingnya itu kalau gue lihat tuh casing hard case gini nih. Dan dia tuh nggak ngelindungin sampingnya guys. Jadi cuma dipasang kayak gini doang. Nah tapi sampingnya nggak kelindungin. Jadi ada PR sih. Jadi kalau saran gue sih lu lebih baik kalau misalnya beli handphone ini harus beli casing yang full protection ya. Nah sekarang tuh kita lihat ke HP-nya ya. Nah ini tuh desainnya keren banget sih, mantep bener, anti mainstream. Nah bisa kalian lihat nih di sini tuh bagian atasnya tuh ada infrared, juga ada mikrofon, dan di bagian kanan itu ada tombol volume, tombol power, dan juga ada tombol shortcut untuk kamera. Nah jadi tombol shortcut untuk kamera ini fungsinya kalau misalnya kalian lagi buru-buru mau ngerekam momen atau sesuatu yang mendadak gitu, kalian tuh tinggal klik aja ke geser ke atas kayak gini ya kan, ini tuh langsung pindah ke mode kamera atau bisa langsung rekam ya. Ini sih mirip-mirip kayak action button di iPhone 15 Pro Max ya yang kemarin kita review. Nah terus kita lanjut ke bagian bawah tuh ada speaker, ada USB-C, dan juga ada SIM card tapi tanpa micro SD. Jadi dia tuh nggak bisa gunain memori tambahan guys. Nah lalu kita ke bagian belakangnya dari si handphone Nubia Z60 Ultra ini. Nah kalau untuk dari desain kameranya sih menurut gua agak sedikit ribet ya. Tapi ini tuh justru yang bikin anti mainstream bener-bener. Ini tuh bener-bener beda sama ponsel yang biasa. Nah tampilannya juga kualitasnya juga beda. Di bagian atasnya ini tuh ada perpaduan antara kotak sama bulat gitu. Dan ada yang menonjol bulat kayak gini nih dengan lingkaran merah sekelilingnya. Ini sih gue bilang ini tuh main kameranya yang merah ini ya. Nah di sini juga ada frame berbeda dengan bentuk kotak panjang kayak gini. Ini tuh kalau gue lihat kamera dari periskopnya atau telefotonya. Nah ini menurut gue cukup unik banget ya. Dan itu nggak bakal bikin kita bosan dengan tampilan kamera yang kalau Android kan biasa-biasa aja. Tapi kayaknya si ZTE Nubia ini tuh keren banget. Dan terus lanjut di bagian kanan atas tuh ada lampu flash LED. Dan ada tulisan kecil warna merah itu yang namanya Neo Vision. Entah itu fungsinya untuk apa guys. Nah terus kita balik ke bagian depannya. Ini untuk lihat layarnya. Ini cukup simple. Desainnya kotak dan bezelnya udah tipis banget. Dan ini tuh nyaman banget buat dipakai. Apalagi buat main game ataupun buat nonton film di handphonenya. Dan ini juga layarnya udah nggak ada tompelnya ya. Karena tuh udah bener-bener layar doang ya kesannya. Karena ini tuh udah pakai yang namanya kamera under display, kayak mirip-mirip sama si Z Fold 3, Z Fold 4 sampai Z Fold 6 ya. Ini tuh bagian depan dan belakang tuh bahannya dominan kaca ya. Dan dia tuh pakai bahan aluminium ya guys, belum stainless steel ataupun belum titanium kayak si handphone flagship lainnya. Kita bakal bahas dari spesifikasi si Nubia Z60 Ultra ini ya. Nah, Nubia Z60 Ultra tuh pakai chipsetnya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, udah pasti yang terbaru untuk saat ini, dan dengan GPU Adreno 750. Karena gunain Snapdragon 8 Gen 3, ini tuh pasti udah powerful banget ya. Dan kalau secara kelas flagship udah beneran flagship lah, dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang terbaru.
Nah, dia juga udah ada speaker yang stereo dan juga gunain fingerprint under display. Dia tuh udah gunain fingerprint under display juga. Dan ini tuh udah menawarkan kualitas gambar yang udah luar biasa bagus ya. Dia tuh udah pakai layar AMOLED. AMOLED-nya tuh 6,8 inci guys. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz, HDR10 dan dengan kecerahan layar maksimal di 1500 nit. Masih agak kecil ya. Karena menurut gua HP-HP flagship tuh harusnya bisa di 2000 atau bahkan 2500 atau bahkan 4000 nits ya kan. Nah, untuk resolusi layarnya tuh di 1116 kali 2480 pixel dengan rasionya 20:9. Jadi ini tuh cocok banget buat digunain di berbagai kebutuhan, mulai dari nonton film sampai main game. Ini tuh udah oke banget ya, si Nubia Z60 Ultra ini. Nah, dimensi handphone ini tuh panjangnya 164 mm, lebarnya 76,4 mm dan ketebalannya sekitar 8,8 inch. Bisa dibilang ini tuh tebel banget ya, lumayan berat dan besar banget ya kan. Dan itu udah gunain IP68 yang berarti dia bisa nyemplung di kedalaman 1,5 meter selama kurang lebih 30 menit guys. Jadi udah lumayan aman lah kalau misalnya nggak sengaja handphone kalian kecemplung gitu ya. Dan untuk konektivitasnya udah standar kayak handphone flagship pada biasanya. Ada GPS, Wi-Fi, Bluetooth, ada NFC dan juga ada fingerprint under display-nya guys. Nah, si Nubia Z60 Ultra ini tuh gunain Android 14 dengan MyOS. Si Nubia ini OS-nya namanya MyOS 14 juga. Nah, si Nubia ini tuh bakal jadiin kasih update sistem operasinya kurang lebih selama 4 kali dan juga sistem keamanan selama 5 tahun guys. Ya lumayan jauh lama ya dibanding kalau kayak si Google kan paling lama tuh dikasih sekitar 7 tahun, tapi si Nubia ini di update-nya maksimal di 5 tahun aja dari disupport sama si Nubianya guys. Ini juga punya kapasitas baterai yang cukup besar ya. Ini di 6000 mAh, udah fast charging sampai 80 watt dan gunain baterai tanam. Ya itu worth it lah ya, sepadan sama bodi HP-nya yang lumayan tebal sama berat gini. Jadi kalau misalkan baterainya di bawah 5000 mAh sih gue bakal ngamuk ya. Soalnya bentuknya berat kayak gini dan gede kayak gini tapi baterainya cuma 5000. Wah, buang-buang desain sih si Nubia. Untungnya ini udah 6000 mAh guys. Pada saat tadi gue tes timbang atau gue tes beratnya berapa, ini tuh dapat di 248 gram dengan skor Antutu pada saat pengecekan di gue tuh menyentuh tuh angka yang lumayan fantastis. Itu sekitar 1,8 juta skor Antutunya. Ini tuh gila banget ya. Dan untuk variannya tuh ini tuh ada yang RAM 8256, ada yang 12256, 12 GB 512 dan 16 GB 512, 16 GB 1 TB. Dan menurut gua untuk variannya tuh banyak banget ya. Tapi ini yang gua pegang ini yang 512 GB, RAM-nya 16. Dan sebagai info aja, ini handphone juga nggak keluar di Indonesia, tapi memang keluar di pasar buat Cina dan dan sekitarannya ya. Dan ini yang gue dapat nih second hand atau open box ya bisa dibilang. Dan ini tuh udah bayar pajak bea cukai, jadi sinyalnya udah pasti aman guys. Jadi kalau mau beli handphone ini di Indonesia, pastiin kalian bayar bea cukainya supaya sinyalnya nggak kebegal, karena lagi banyak banget sekarang handphone yang sinyalnya kebegal. Nah oke, sekarang kita lanjut ke performa dari si Nubia Z60 Ultra ini. Untuk dipakai ngegame PUBG, giroskopnya tuh aman ya, menurut gue cukup aman dan masih smooth banget. Dan juga kualitas grafiknya oke, detail banget, nggak ada delay sama sekali. Pokoknya tuh misalkan kalian pakai layar kotak penuhnya kayak gini tuh nggak ada gangguan kamera sih, karena kan udah pakai kamera under display, jadi ya enak-enak aja buat gunainnya, karena bener-bener sudah sekosong itu layarnya ya kan. Kalau dipakai di grafik Ultra HDR, frame rate Ultra, ini tuh detailnya bisa kelihatan lihat ya, ini lumayan maksimal banget. Jadi kalau main PUBG di HP ini sih grafiknya udah nggak ada obat lah ya, udah beneran keren banget gitu tampilannya. Nah, untuk sensor fingerprintnya juga ada di bawah layar kayak gini, tapi letaknya agak ke atas gitu. Untuk proses kerekaman sidik jari juga lumayan cepet, jadi nggak perlu lama-lama banget. Nah, untuk performa layarnya juga ini juga lumayan cukup bagus ya untuk lu nonton drakoran atau film-film Korea. Karena ini tuh kecerahan layarnya maksimal di 1500 nit. Untuk segi audionya juga udah dilengkapi dengan 2 speaker dan 2 mikrofon dengan kualitas yang lumayan jernih kalau misalnya kita dengerin musik ataupun pas lagi teleponan. Kita tuh bakal dengerin bareng-bareng ya hasil sound dari si Nubia Z60 Ultra ini nih.
Nah terus kita lanjut ke bagian kamera nih, yang merupakan yang diliatin kayaknya fitur yang ditonjolin tuh memang si Nubia Z60 Ultra ini tuh kamera ya. Kameranya tuh ngeri-ngeri sedep banget ya. 3 kameranya tuh resolusinya gede-gede banget. Semua kamera ada OIS alias udah ada semuanya Optical Image Stabilizer. Jadi dari 3 kamera ini tuh 3-tiganya udah pakai OIS guys. Bener-bener sempurna banget kalau menurut gua. Nah untuk lensa utama yang warna merah ini tuh 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX800. Nah kalau yang bulat-bulat ini tuh ultra wide-nya yang di 50 megapiksel dengan sensor OmniVision OV508. Dan yang ada kotak tersendirinya gitu yang misah, ini tuh periskop atau telefoto di 64 megapiksel dengan sensor OV64B yang bisa ngelakuin zoom maksimal 3,3 kali. Nah menurut gue ini spesifikasinya keren banget ya. Resolusinya semua nggak ada yang di under 40 megapiksel untuk kamera belakang. Menurut gue keren sih. Cuma yang menurut gue satu jadi kekurangan si Nubia Z60 Ultra itu yaitu kualitas kamera di under display-nya ya. Karena ini kan kameranya udah pakai under display, kualitasnya tuh bener-bener menurut gua nggak banget. Nanti gua bakal kasih contoh hasil dari foto dan videonya si Nubia Z60 Ultra ini. Jadi bener-bener kamera depannya jomplang banget dibanding kamera belakang guys. Ya tapi namanya handphone pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Jadi si Nubia ini kekurangannya kamera depannya aja sih. Dia pakai under display yang otomatis mengorbankan kejernihan dan juga pixel dari kamera depannya. Nah untuk kamera depan under display-nya itu, ini tuh ada di 16 megapiksel. Tapi menurut gua aslinya sih kayak resolusi 2-3 megapiksel aja. Bener-bener nggak bagus, burem, dan banyak noise banget gitu guys. Nah nanti gue juga bakal tampilin hasil foto dan videonya kalau pakai kamera depan tuh kayak gimana. Untuk warnanya tuh menurut gua nggak detail, dan kalau pakai ini tuh kita tuh berasa kayak pakai handphone zaman dulu yang kameranya burem guys. Nah terus untuk perekaman kamera under display-nya ini maksimal di FAD 30 frame per second aja. Ya sebenarnya sih nggak balance ya antara kamera belakang sama kamera depannya. Kamera depan tuh jomplang banget gitu dibanding sama kamera belakang si Nubia Z60 Ultra ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya orang punya produk ya, itu mungkin jadi kekurangannya si produk Nubia Z60 Ultra ini. Dan menurut gue sih harusnya si Nubia nggak perlu maksain untuk pakai kamera under display. Harusnya dia pakai kamera yang biasa aja. Jadi tetap masih bisa bagus dan masih bisa lebih nggak jomplang gitu ya antara belakang sama depan. Pakai kamera biasa aja, ditaruh mungkin di pojok sebelah kiri atas ini, atau di sebelah sini, atau di tengah. Jadi menurut gue under display kamera sampai 2 tahun 3 tahun ke depan belum worth it sih kalian pakai. Karena ya itu juga ya, di Samsung Z Fold 5 juga kameranya tetap burik guys. Nggak tahu di Z Fold 6, gue belum pernah coba si Z Fold 6. Nanti coba gue bakal review si Z Fold 6. Terus kita bakal bahas kesimpulan dari si Nubia Z60 Ultra ini. Ya kalau menurut gue sih handphone Nubia Z60 Ultra ini handphone yang desainnya tuh nggak biasa dan punya desain anti mainstream. Ditambah lagi HP ini tuh udah pakai kamera under display yang dimana-mana rata-rata baru Samsung doang yang launching di sini yang udah pakai resmi under display. Dan ini tuh menurut gua kamera belakangnya juga udah superior dan HP ini tuh menurut gua keren ya. Tapi yang sangat disayangkan kekurangannya tuh ini handphone yang pertama tuh tebel banget dan lumayan berat. Jadi kalau misalnya kalian bawa kemana-mana buat seharian juga atau main game tuh bakal cepet pegel ya di tangan kalian ya, karena kalian kan bakal megang ini handphone terus dan beratnya yang 248 gram itu menurut gua udah nggak worth it sih di saat handphone flagship yang sekarang yang udah baru-baru itu sudah meminimalisir dari beratnya si handphone. Tapi kalau kalian buat pakai daily driver sih ini tuh menurut gua lumayan keren, apalagi kalau buat kalian yang suka
mejeng-mejeng ataupun yang suka pansos ya. Karena ini handphone memang bakal jadi pembeda banget buat kalian. Dari segi desain belakangnya aja kan bakal kelihatan, wah ini handphone apa nih? Nggak kelihatan kayak handphone Cina juga, padahal kan ini memang handphone Cina guys. Nah, yang harus jadi notes buat kalian adalah harganya. Ya kita sekarang bahas si harganya si Nubia Z60 Ultra ini. Untuk harganya sih untuk market Cina itu lebih murah dibanding di Indonesia. Tapi kalau udah masuk di pasar Indonesia ini harganya lumayan banget guys. Untuk yang barunya itu kurang lebih di harga 15 jutaan ke atas. Nah, apalagi yang gue pegang ini, yang RAM 16 ini, RAM 16/512 ini, itu tuh harganya di 15.900-an. Hampir 16 juta. Dan ini tuh udah termasuk pajak ya. Jadi ini udah termasuk bea cukainya. Tapi kalau misalnya nggak pakai bea cukai ya bisa kurangin sekitar 3-4 juta, sekitar 11 jutaan. Tapi ya dengan resiko handphone kalian sinyalnya nggak bakal aman dan bakal kebegal guys. Nah, terus menurut gua, apakah si Nubia Z60 Ultra ini worth it untuk dibeli atau enggak? Kalau kalian suka fotografi atau suka gaming, gua pastiin ini tuh cocok banget buat kalian. Karena bener-bener kameranya tuh sebagus itu dan juga performanya pakai Snapdragon 8 Gen 3 apalagi dengan Adeno itu udah nggak ada obat banget. Tapi kalau dari segi berat dan juga harganya, menurut gua dengan harga 16 jutaan sih kalian bakal banyak banget dapat pilihan selain si Nubia Z60 Ultra ini. Jadi menurut kalian worth it atau enggak, balik ke kalian ya guys. Tapi kalau saran gue sih, kalau punya handphone kayak gini bakal susah juga nanti lu misalnya mau jual. Karena memang pasarnya kecil banget sih si Nubia Z60 Ultra ini. Handphone yang koleksian ya kalau kata gue. Ya mungkin segitu aja di video kali ini pembahasan dari Nubia Z60 Ultra. Kalau misalnya gue banyak salah kata, mohon dimaafkan. Dan kalau misalnya kalian suka video ini boleh like, kalau nggak suka boleh dislike. Dan jangan lupa follow MGS Gadget ya. Mungkin segitu aja. Ardi MGS Gadget pamit. Thank you.